Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mukni Anafi dari kelas 1A Akuntansi dengan NIM 2106020033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware atau perangkat keras. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat proses sistem operasi sebuah komputer. Di sini hardware ada input device atau unit masukan. Input device merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer berupa teks, grafik, gambar, suara, dan lain-lain. Input device terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, like pen, joystick, barcode, dan scanner. Yang pertama, ada keyboard. Keyboard merupakan alat yang digunakan untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Selain untuk menginput data, keyboard juga memiliki berbagai fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Ada beberapa jenis keyboard, yaitu ada keyboard QWERTY, ada keyboard Kluckenberg, ada keyboard Dvorak, ada keyboard Maltron, keyboard mechanical, keyboard one-handed, keyboard numerik. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah peranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Fungsi dari mouse ini untuk menjalankan suatu program, untuk memilih objek, dan untuk melakukan operasi scroll. Jenis-jenis mouse di sini ada bus mouse, ada serial mouse, ada USB mouse, ada optical mouse, ada mechanical mouse, ada optical mouse, dan banyak lagi. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad adalah peranti petunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan atau posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Fungsi touchpad sama dengan mouse, yaitu untuk mengendalikan pointer yang tampil di layar monitor. Jenis touchpad secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah touchpad yang terhubung langsung dengan tombol klik kanan dan klik kiri, dan yang kedua, touchpad yang memiliki bentuk terpisah klik kanan dan klik kiri. Yang keempat, ada like pen. Like pen atau pena cahaya adalah peranti masukan komputer dalam bentuk pena yang digunakan bersamaan dengan perangkat komputer CRT TV atau monitor. Fungsi like pen adalah untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Yang kelima, ada joystick. Joystick ini merupakan perangkat input yang dapat digunakan untuk mengkontrol pergerakan kursor atau pointer di komputer. Cara kerja joystick ini, pada dasarnya joystick menerjemahkan gerakan tangan Anda ke dalam format digital dan mengirim ke perangkat lunak untuk diinterpretasikan guna melakukan tindakan yang diperlukan. Jenis-jenis joystick di sini ada pedal controller, ada joystick analog, PC analog, dan joystick racing wheel. Lalu yang keenam ada barcode. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Fungsi yang paling utama dari barcode adalah menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk
ataupun berbagai barang yang sudah diberikan label barcode. Jenis-jenis barcode, ada barcode produk retail, ada barcode untuk penerbitan, dan ada barcode untuk keperluan farmasi. Yang terakhir ada scanner. Scanner merupakan alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversikan dan disimpan dalam bentuk digital. Ada beberapa komponen pendukung yaitu alas kaca, sumber cahaya, sensor sinar pantulan, motor stepper, dan pita bergerigi. Serta penutup scanner juga memiliki beberapa jenis, yaitu 1 scanner drum, 2 scanner flatbed, ketiga roller scanner, yang keempat hand scanner, yang kelima automatic document feeder atau ADF scanner. Lalu di sini juga ada proses device atau unit pemrosesan. Proses device merupakan peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Prosesor dapat juga disebut dengan Central Processing Unit atau CPU, yang terdiri dari power supply, RAM, prosesor, dan motherboard. Yang pertama, power supply merupakan sebuah hardware dalam perangkat komputer yang memberikan suplai daya listrik. Meskipun power supply ini merupakan pemasok listrik, ia tetap membutuhkan energi listrik, kemudian mengubah dan meneruskannya ke perangkat lainnya. Power supply memiliki fungsi utama untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dalam bahasa Indonesia, power supply berarti sumber daya yang artinya memberikan daya dengan mengalirnya arus listrik ke berbagai komponen atau perangkat keras yang terdapat pada komputer. Jenis-jenis power supply yang dibedakan berdasarkan fungsi dan kegunaannya yaitu regulate power supply, unregulated power supply, dan adjustable power supply. Yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory memiliki sistem kerja yang sama seperti memori internal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Jenis-jenis RAM di sini ada EDORAM, CD-RAM, DB-RAM, RD-RAM, SRAM, NIFI-RAM, dan lain-lain. Yang ketiga, ada prosesor. Prosesor merupakan komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor ini terletak di tengah motherboard serta memiliki fungsi yang sangat penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Komponen prosesor ada 3, yaitu control unit atau CU, arithmetical logical unit atau ALU, dan register unit atau RU. Dan yang terakhir ada motherboard. Motherboard atau yang bisa disebut dengan mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah fine circuit board yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Beberapa fungsi motherboard yaitu sebagai tempat berbagi komponen input dan output, yang kedua sebagai tempat slot dan port yang digunakan untuk peripheral lain, yang ketiga untuk mengatur komunikasi antar komponen satu sama lain,
Yang keempat, mengatur basic input-output sistem yang terdapat pada read-only memory atau ROM. Di sini juga ada output device, yaitu unit keluaran. Output device merupakan komponen perangkat yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil atau bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor yang sebelumnya data dimasukkan oleh input device. Output device terdiri dari monitor, printer, dan speaker. Yang pertama, monitor. Monitor adalah salah satu jenis softcopy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Jenis-jenis monitor, di sini ada monitor CRT, monitor LCD, monitor LED, monitor plasma, dan monitor OLED. Lalu yang kedua ada printer. Printer merupakan mesin untuk mencetak dokumen dari komputer. Macam-macam printer ada 5. Ada printer dot matrix, ada printer inkjet, ada printer laser, printer thermal, dan printer 3G. Yang ketiga ada speaker. Yang terakhir, speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektronik ke frekuensi audio melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadinya gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Jenis-jenis speaker ada subwoofer, ada woofer, ada mid range, ada tweeter, dan full range. Lalu ada backing storage atau unit penyimpanan. Merupakan alat penampungan data dalam komputer yang kemampuan simpanannya lebih besar daripada penyimpanan data utama, namun memiliki kecepatan yang lebih rendah. Yang terdiri dari hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital seperti musik, foto, video, dokumen, dan lain-lain. Fungsi hard disk sangat penting sebagai sebuah perangkat komputer. Semakin besar kapasitas suatu hard disk dalam sebuah komputer, maka semakin baik pula kinerja CPU dalam membaca program aplikasi ataupun data pada saat dijalankan. Jenis-jenis hard disk di sini saya mengambil 3, yaitu yang pertama ada hard disk konvensional, ada hard disk SSD, ada hard disk ATA. Dan yang terakhir dari materi hardware ini ada peripheral atau unit tambahan. Peripheral ini merupakan hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan menggunakan kabel atau banyak pula yang sekarang wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang terpasang dalam casing. Peripheral ini terdiri dari sound card dan modem. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Dilihat dari cara pemasangan sound card ini dibagi menjadi 3, yaitu sound card on board, off board, dan eksternal. Dan yang kedua ada modem, merupakan singkatan dari modulator dan demulator. Modulator adalah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan proses modulasi atau penumpangan data pada frekuensi atau gelombang pembawa ke sinyal informasi supaya bisa dikirim ke penerima. Sedangkan demodulator adalah proses mendapatkan kembali data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Singkatnya, modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah
sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer dengan yang lebih baik. Jenis-jenis modem yaitu ada modem kabel, modem ISDN, modem ADSL, modem analog, modem GSM, dan modem CDMA. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.